Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kelas 4D? Sehat semuanya kan? Oke, jawab pertanyaan Ustaz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, gitu ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa melanjutkan untuk pelajaran kita fikih ya. Fikih di semester 2 ini kita akan utamakan atau dahulukan materi-materi esensial, materi-materi yang sangat penting, sehingga dalam kondisi seperti ini nanti kalau ada kendala yang harus tersampaikan, yang harus dipahami, materi-materi penting itu sudah tersampaikan gitu ya. Baik, untuk semester 2 ini yang pertama kita akan belajar tentang apa ya? Ya, sholat Jumat. Ya, kelas 4D semuanya laki-laki, maka sholat Jumat ini sangat penting untuk dipahami. Ya, bagaimana? Hari ini juga hari Jumat, kalian siap untuk melaksanakannya nanti? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai belajar tentang sholat Jumat. Baik. Kita akan belajar yang pertama apa itu sholat Jumat, jadi pengertiannya dan lain sebagainya, ketentuannya, hukum dan dalil sholat Jumat, ketentuan sholat Jumat, sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat, tata cara sholat Jumat, dan membiasakan sholat Jumat. Ya, saya yakin kalian sudah terbiasa ini ya. Baik, yang pertama, apa itu sholat Jumat? Oke ya. Sholat Jumat itu sholat yang dilakukan pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur, dan hukumnya wajib bagi laki-laki, dilakukan setelah khutbah Jumat dan hanya 2 rakaat ya. Dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang gitu ya. Berikutnya hukum dan dalil sholat Jumat. Yang pertama di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Teksnya kalian bisa buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, maksudnya ditinggalkan semua aktivitas, kita segera mempersiapkan diri dan berangkat untuk sholat Jumat. Yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis riwayat Abu Daud ya. Sholat Jumat itu suatu kewajiban atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4, yakni hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan sakit. Jadi anak perempuan tidak wajib sholat Jumat ya. Hukum bagi laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat ya. Ini ada peringatan. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena dia menganggap remeh, maka Allah akan menutup mata hatinya. Na'udzubillah ya. Jangan sampai ada yang meremehkan sholat Jumat ya. Hukum sholat Jumat itu wajib. Berarti kalau meninggalkan dosa. Ancaman Allah terhadap orang yang meninggalkan sholat Jumat sangat pedih ya. Segera menunaikan sholat Jumat ya. Dan 3 golongan yang tidak wajib, 4 golongan itu yang tidak sholat Jumat itu hamba saya, perempuan, anak kecil ya, belum mumayyiz, orang sakit, musafir, dan orang yang dalam keadaan udzur. Jadi kalau bepergian itu memang tidak wajib untuk sholat Jumat. Berikutnya ketentuan sholat Jumat ya. Yang pertama ya, syarat wajib. Jadi kalau memenuhi syarat ini harus atau wajib untuk sholat Jumat. Islam, balik, berakal, laki-laki, kemudian sehat jasmani ya, sehat jasmani, tidak udzur,
dan merdeka. Merdeka itu maksudnya dia bukan hamba saya, ya bukan budak. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, tapi ini memang zaman dulu ya. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Ini maksudnya sholat Jumat itu akan sah kalau memenuhi hal-hal ini. Yang pertama, dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, waktu zuhur nggak boleh sholat Jumat waktu asar, nggak boleh, sudah nggak sah lagi. Dilakukan secara berjamaah, jadi nggak ada sholat Jumat sendiri-sendiri. Nah, dilakukan di suatu tempat tinggal, jadi bukan musafir, ya, di tempat tinggal, gitu ya. Yang keempat, didahului 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu menjadi sah sholat Jumatnya. Kalau tidak akan sah, ya. Baik anak-anakku semuanya, yang keempat adalah sunnah berkaitan dengan hari Jumat, ya. Hari Jumat banyak yang disunahkan untuk kita lakukan. Kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama ini adalah potong kuku, kemudian merapikan rambut, mencukur rambut, ya, menyisir rambut, nah, itu. Mencukur kumis, ya, itu yang pertama. Yang kedua itu mandi gosok gigi, ini dilakukan, ya. Mandi keramas, ya, supaya bersih karena akan ketemu banyak orang, ya. Itu ya. Ini dalil tentang mandi di hari Jumat. Ya. Berikutnya, menyegerakan datang ke masjid, ya, segera menuju ke masjid, ya. Yang kelima, ya, ini segera datang, dengarkan khutbah, ya. Yang keenam itu berzikir, ya. Yang ketujuh, berjalan ke masjid, ya, berjalan, ya. Berjalannya ke masjid, perjalanan kita ke masjid insya Allah akan dicatat. Semakin jauh jaraknya dengan masjid, akan semakin banyak pahalanya. Yang kedelapan, banyak membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim, ya, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu ya. Oke, tata cara sholat Jumat. Nih, yang pertama, muadzin menghimbau untuk segera menunaikan sholat Jumat. Berikutnya, khotib naik ke mimbar mengucapkan salam. Adzan dikumandangkan oleh muadzin, kemudian khotib membacakan khutbah pertama. Khotib duduk atau turun dari mimbar sejenak, ya, duduk. Kemudian khotib membaca khutbah kedua, dilanjutkan dengan membaca doa dan salam penutup, iqomah, dan sholat Jumat berjamaah dimulai 2 rakaat, ya. Maka jangan sampai ketinggalan. Berikutnya anak-anakku semuanya, membiasakan sholat Jumat, ya. Kita sebagai muslim, maka kita harus membiasakan sholat Jumat, ya. Adab sholat Jumat. Nah, doa masuk masjid dulu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah bagiku pintu rahmatmu. Nah, sebelum duduk, sholat tahiyatul masjid dulu. Jangan masuk masjid nggak doa, duduk langsung. Sebelum khutbah dimulai, dzikir atau doa atau baca Quran. Jadi jangan ngobrol sama teman-teman. Ya, ini kebanyakan anak-anak. Padahal kita dilarang untuk mengucapkan kata diam, gitu aja nggak boleh. Apalagi ngobrol, mau nyuruh orang diam, gitu aja nggak boleh. Nah. Kemudian tidak berbicara saat sedang khutbah. Segera bangkit jika sudah iqomah. Meluruskan shaf dan makmum tidak mendahului imam, ya. Baik, alhamdulillah saya semakin tahu, ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, itu tadi pembahasan singkat kita tentang sholat Jumat, ya. Kita harus pahami tata cara yang benar dan kita biasakan diri kita. Jangan sampai ketiduran sehingga tidak sholat Jumat, atau saat khutbah ketiduran sehingga nggak tahu isi khutbahnya, ya. Tetapi diikuti semuanya. Gitu ya anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas hari ini.
Niatkan untuk sholat Jumat, datang di awal waktu dan perbanyak ibadah. Jangan lupa setelah selesai sholat selalu berdoa untuk diri kita, orang tua kita, teman-teman kita, guru-guru kita, dan kita berdoa memohon kepada Allah semoga wabah ini segera berakhir. Ya. Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.